Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dan teman saya Alifatunisa. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan dan pembangunan. Pertama-tama saya akan membacakan garis besarnya terlebih dahulu, yaitu A. Esensi pendidikan dan pembangunan. Ada esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang kedua B. Sumbangan pendidikan dan pembangunan. Dan yang terakhir, pembangunan sistem pendidikan nasional, wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama, A. Esensi pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan dan pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi. Satu, segi sasaran. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh secara bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Iman Santoso mengatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. Kedua, segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini memiliki beberapa lingkup. Satu, lingkup keluarga, lingkup sekolah, dan lingkup masyarakat. Ketiga, segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan berkualitas tinggi jika pendidikan menengah berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke gerak pembangunan. Keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa sehingga tetap jaya dan kancah di kehidupan antara bangsa-bangsa di dunia. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Uraian tersebut, sumbangan pendidikan dan pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. B. Manusialah yang menjadi kunci pembangunan. C. Pendidikan memegang peran penting karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan selalu harus dididik. Bayi hanya akan menjadi manusia jika melalui pendidikan, sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah suatu kondisi tidak akan kunjung dapat dicapai oleh manusia. Bisa dikatakan manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu.
Adalah logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengatakan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lainnya berkaitan erat. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain, karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang lain itu harus mengacu pada aspek filosofi, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan pun yang menjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lainnya tersebut harus tetap berada di dalam wadah filosofi dan yuridis. Kedua, aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofi berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. C. Aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Dan aspek struktur dan kurikulum. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar, dan jenjang suatu ke jenjang yang lain, sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapai tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah juga. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, atau metodenya. Kurikulum dalam sistem pendidikan persekolahan di negara kita telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya.